Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Erwin Saraswati, AK CPME, CSRE, ASCE, selaku narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bu Prof. Erwin. Baik, yang kami hormati Bapak Raffles Ginting, SMAK selaku Ketua Umum IJMA, dan Bapak Ibu peserta webinar pagi ini yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Dian Wulansari selaku Master of Ceremony pada kegiatan webinar pagi ini Sabtu 17 Januari 2026. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul di room Zoom meeting pekan webinar pagi ini dengan tema Masterclass dalam Strategi Aman Publikasi Ilmiah tanpa terjebak jurnal predator, yang menghadirkan narasumber hebat dan luar biasa Ibu Profesor Dr. Erwin Saraswati, AK CPME dari Universitas Brawijaya, dan akan dipandu oleh moderator hebat kita, Ibu Natasia Alinsari, SEMAK dari Universitas Kristen Satya Wacana. Adapun agenda acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan profil IJMA, sambutan Ketua Umum IJMA, pembacaan doa, pembacaan tata tertib webinar dan pembacaan warta IJMA, dokumentasi, acara inti, dan diakhiri dengan penutup. Untuk acara yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dimohon untuk bersikap duduk sempurna. Silakan operator. Baiklah, acara selanjutnya yakni pembacaan profil IJMA yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Lucy MSA selaku Supervisor Departemen Sosial, Penulisan dan Penerbitan Buku. Kepada Ibu Lucy disilakan. Terima kasih Bu Dian. Minta tolong operator untuk menampilkan karena saya posisi memakai handphone, mohon maaf. Ya, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi
Dalam hal ini sudah berjalan memasuki tahun yang kelima ya. Kita patut bersyukur bahwa tanpa terasa sudah memasuki tahun yang kelima. Next, Pak. Dimulai profil ini dengan kata sambutan Ketua Umum yang intinya mengajak seluruh anggota dan semua stakeholder untuk mengambil peran aktif dan memperkuat kolaborasi serta menjadikan IJMA sebagai rumah bersama sehingga dapat melahirkan gagasan, karya, dan kontribusi nyata demi kemajuan akuntansi dan pembangunan bangsa. Next, Pak. Ya, ini adalah timeline daripada IJMA yang berdiri dimulai tahun 2018 dengan pembicaraan ya, pembuatan WA Group. Kemudian 2022 dimulai Dies Natalis IJMA pertama di Universitas Pancasila Jakarta. 2023 Dies Natalis IJMA kedua di BINUS University Alam Sutera Tangerang. 2024 Dies Natalis IJMA ketiga di UPN Veteran Yogyakarta. Serta tahun lalu yang keempat di Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya. Next, Pak. Ya, visi daripada IJMA yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda, profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Adapun misinya itu ada 8, tidak perlu saya bacakan semua. Poin penting terutama adalah menyangkut ada tridharma perguruan tinggi, termasuk pengabdian masyarakat, dan yang terpenting adalah wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Next, Pak. Nah, ini beberapa kegiatan luring ya, antara lain itu ada MOU Bapak Ketua kita di beberapa kampus ya, yang sudah diselenggarakan di tahun 2025. Nextnya Pak, kegiatan Dies Natalis yang tadi sudah disebutkan dengan menghadirkan Prof. Lili dari Universitas Brawijaya serta Bapak Dr. Evi Hazel dari Curtin University. Selanjutnya, kemudian ini ada beberapa ya, antara lain kuliah umum, kemudian ada program mentoring, mari bergabung yang belum mengikuti program mentoring terkait dengan penelitian di tahun 2026 sesuai dengan syarat yang berlaku. Ada juga program sesi internasional, ada beberapa kuliah internasional, yang pertama dengan Dr. Evi Hazel, lalu dengan Prof. Cindy, juga dengan Prof. Susela, dan juga ada juga IJMA International Research Collaboration yang sebentar lagi juga akan diadakan di tahun 2026. Selanjutnya, nah, mengembangkan karir dosen juga ada banyak ya. Antara lain terkait dengan bagaimana sih sebagai dosen pemula, termasuk persiapan lolos hibadikti sampai kepada diseminasi, termasuk lolos serdos juga ya. Nah, ini yang paling penting sehingga dosen itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan dalam serdos. Nextnya Pak. Ada juga program kerjanya menyangkut penelitian, yaitu webinar-webinar, baik itu analisa data kuantitatif, kemudian strategi penulisan buku, termasuk di dalamnya itu adalah tentang menyusun kuesioner secara etis dan profesional. Ini bagi yang kualitatif. Nextnya Pak. Nah, Warnasari juga ada banyak ya, ada akuntansi keuangan syariah, kemudian ada juga webinar edukasi kepatuhan wajib pajak, wah macam-macam ya. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi yang belum bergabung, silakan segera bergabung. Nextnya Pak. Ya, ini adalah dokumentasi ketika IJMA hadir untuk sesama ya, untuk daerah-daerah yang kena bencana. IJMA juga memiliki program kepedulian yang luar biasa dan tentunya tidak ada ruginya kalau kita bergabung dengan IJMA. Nextnya Bapak. Ya, tunggu apa lagi? Segera bergabung dengan nomor kontak yang sudah didaftarkan. Ada Bu Dwi Rani Fauzi Lestari, nomor kontaknya ada ya. Adapun kalau ada yang mau ditanyakan, nextnya itu dengan, silakan Pak. Narah hubungnya adalah Bapak Ima Dewi Dihartawan dengan nomor kontak yang sudah tercantum. Mari bergabung dengan IJMA, banyak manfaat dan benefit
yang bisa kita lakukan terutama dalam pengembangan kompetensi karir dosen. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC cantik kita, Ibu Dian Mulansari. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lucy. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Umum IJMA Bapak Raffles Ginting SEMAK. Kepada Bapak Raffles disilakan. Pak Raffles, Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar, Bu Dian? ya sudah Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui webinar pada pagi hari ini, ya, Sabtu 17 Januari 2026, untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian dari kelas publikasi ya, dari tanggal 17 sampai 31. Nah, pagi ini dengan topik Masterclass Strategi Aman Publikasi Ilmiah Tanpa Terjebak Jurnal Predator. Ya, terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, kepada Ibu Profesor Dr. Erwin yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu pada Sabtu pagi kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, petugas yang sudah berpartisipasi untuk terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi terus berkomitmen dan berkonsisten untuk melahirkan program yang berkualitas ya, termasuk pendampingan Scopus ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa ISMA itu fokus kepada publikasi Scopus ya, kepada pendampingan publikasi dan sebagainya ya. Karena biasanya yang paling berat itu tugas seorang dosen ya, apalagi dosen yang sedang studi lanjut adalah bagaimana bisa publikasi ya Bapak Ibu ya. Karena salah satu syarat untuk kenaikan pangkat, syarat untuk apa namanya, untuk lulus dari studi lanjut itu adalah publikasi. Ya, jadi ISMA terus berkomitmen bagaimana dosen-dosen ini dapat lulus publikasi ya. Salah satunya dengan pendampingan-pendampingan yang diadakan oleh ISMA. Nah, seperti itu. Dan mungkin ini sebagian kecil saja Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ada kelas pendampingan khusus ya, pendampingan khusus Kopus ya. Kalau saya nggak salah mungkin di bulan Februari atau Maret ya, camp publikasi. Nah, biasanya untuk anggota ISMA itu gratis kalau saya tidak salah. Seperti itu. Nah, topik pada pagi hari ini strategi aman publikasi ilmiah tanpa terjebak jurnal predator. Jadi, ya, beberapa rekan saya ya Bapak Ibu ya, sudah masuk ke Scopus Q1, tiba-tiba pas sudah mau lulus, ya ternyata jurnalnya predator, seperti itu ya. Ternyata ada masalah dengan jurnalnya. Nah, harapannya Bapak Ibu semua itu tidak ada masalah dengan jurnalnya. Jadi sebelum kita submit, kita harus paham dulu ya. Harus paham dulu bagaimana kredibilitas sebuah jurnal. Seperti itu. Nah, bagaimana strateginya memilih publikasi yang tepat, memilih jurnal yang tepat supaya tidak terjebak, ya jangan sampai sudah lulus, sudah mau lulus ya, ternyata terkendala gara-gara jurnalnya discontinue. Nah, nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Nah, harapannya dengan materi pada hari ini, Bapak Ibu dapat memahami bagaimana kriteria jurnal yang tidak predator. Sehingga nantinya publikasi kita dapat apa ya? Dapat berkualitas ya, dan tentunya dapat memperlancar semua yang kita tuju, termasuk studi lanjut ya, dan semua proses dalam eh, pengajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dan selamat berwebinar. Dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Dian Wulansari. Baik, terima kasih banyak Pak Raffles atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Syahrul Ramadan SEMAK. Kepada Bapak Syahrul disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini diberikan keberkahan,
dan yang mengikuti acara kegiatan ini diberikan pemahaman yang mendalam. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل اللهم ربي يسر ولا تؤسر يا الله اللهم ربي يسر ولا تؤسر يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Budian. Baiklah, terima kasih Pak Syahrul. Acara selanjutnya yakni pembacaan tata tertib webinar dan sekaligus pembacaan warta Ijma. Mohon dibantu operator untuk share screen tata tertib webinar kita pada pagi hari ini. Yakni untuk tata tertib pekan webinar kita pada pagi hari ini selama webinar berlangsung terkait dengan mikrofon dan kamera, peserta wajib mematikan mikrofon atau kondisi mute pada saat pemateri sedang berbicara, kecuali saat sesi tanya jawab. Kemudian peserta juga tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin dari host ataupun panitia. Kemudian kamera boleh diaktifkan bila memungkinkan dengan latar dan penampilan yang pantas. Dan terkait dengan etika peserta, Bapak Ibu diharapkan menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chat box atau saat berbicara langsung. Kemudian peserta juga diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand sesuai arahan dari moderator. Lalu Bapak Ibu hindari menggunakan mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar ataupun pertanyaan yang tidak relevan. Selanjutnya terkait dengan dokumentasi dan rekaman, webinar ini akan direkod untuk dokumentasi dan dengan Bapak Ibu mengikuti webinar, maka dianggap telah memberikan izin untuk didokumentasikan. Terkait dengan sertifikat dan absensi, untuk sertifikat ini hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran dan membayar biaya sertifikat sesuai dengan ketentuan yaitu kurang lebih Rp30.000 atau ada yang menggunakan kode unik tertentu di ujung nominal. Kemudian mengisi formulir evaluasi di akhir acara. Selanjutnya untuk terkait dengan link absensi akan dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung atau dikirim secara berulang nanti di kolom chat. Kemudian sertifikat akan dikirim ke email peserta dalam waktu maksimal kurang lebih H+8 atau 2 minggu hari kerja setelah acara dimulai. Dan ketentuan lain yang mengenai sertifikat lebih lanjut Bapak Ibu dapat menghubungi panitia yang bertugas ataupun dapat mengkomunikasikannya di dalam WA group yang telah dibentuk oleh panitia. Baik, terkait dengan tata tertib sudah disampaikan dan berikut adalah warta ijma, di mana warta ijma ini adalah merupakan
kegiatan yang akan berlangsung selama bulan Januari. Jadi sejak hari ini hingga akhir Januari. Next, ya. Dan terkait dengan kegiatan webinar ini, ada door prize menarik yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi untuk meraih kesempatan tersebut, ya memenangkan door prize menarik tersebut, Bapak Ibu eh, wajib aktif ya dan mengisi link presensi dan link evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia selama webinar berlangsung. Nah, untuk terkait dengan door prize tersebut nanti akan diundi pada kegiatan Disnatalis ICMA yang kelima. Biasanya kegiatan Disnatalis itu dilakukan di bulan Oktober. Next, kemudian untuk Selanjutnya, mari kegiatan kita yang rangkaian akan kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 17 Januari tahun 2026 hingga Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 17 Januari tahun 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Topik webinar, Masterclass, Strategi Aman Publikasi Ilmiah Tanpa Terjebak Jurnal Predator, dengan narasumber, Profesor Dr. Erwin Saraswati, AK, CPMA, CSRA, ASCA. Sabtu, tanggal 17 Januari tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Topik webinar, Academic Integrity, Menghindari Retraction dalam Publikasi Ilmiah, dengan narasumber, Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE, MSI, AT, CA, CPA, CGAA. Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Topik webinar, No APC, Still Scopus. Cara cerdas publish tanpa biaya, dengan narasumber, Dr. Mahsina, SE, MSI. Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Topik webinar, riset kuantitatif yang disukai jurnal Scopus, ide, metode, dan strategi, dengan narasumber, Dr. Pipin Kurnia, SE, MAK, AK, CA, CSRS, CSRA. Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Topik webinar, Masterclass Publikasi Kualitatif, Ide Kreatif dan Strategi Lolos Scopus, dengan narasumber, Profesor Dr. Lilik Purwanti, MSI, AK, CA. Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Topik webinar, Research Integrity Masterclass, Etika Penelitian untuk Jurnal Bereputasi, dengan narasumber, Dr. Surya Raharja, SE, MSI, PhD, AK, CA. Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Topik webinar, Publish Smarter, Not Harder, Manajemen Publikasi untuk Jurnal Bereputasi, dengan narasumber, Badingatus Solihah, SE, MSI, PhD. Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Topik webinar, Storytelling Ilmiah, Menulis Artikel yang Disukai Reviewer Scopus, dengan narasumber, Dr. Mirna Amirya, SE, MSA, PhD, AK, CA, AAPA, AAPB. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Sampai bertemu di Arta ICMA selanjutnya. Baik, itu adalah warta IJMA yang akan dilakukan sejak hari ini hingga beberapa minggu ke depan sampai dengan akhir Januari. Dan acara selanjutnya adalah dokumentasi. Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan kamera dan mohon dipandu Bapak Widi selaku operator. Baik Bapak Ibu, izin bagi yang bisa menghidupkan kamera, saya persilahkan.
untuk menghidupkannya. Oke, di sini saya akan 3 kali capture. Oke, terima kasih. Untuk capture yang pertama, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya untuk capture yang kedua, 3, 2, 1. Dan capture yang terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Pak Widi. Baik, acara selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu kegiatan acara inti, dan saya akan membacakan CV secara singkat dari Ibu Natasya Alinsari SMAK. Jadi untuk moderator kita yang luar biasa pada pagi hari ini adalah Ibu Natasya Alinsari SMAK yang merupakan dosen akuntansi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, dan beliau telah menyelesaikan pendidikan baik S1 maupun S2-nya secara konsisten di universitas yang sama, yakni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan untuk terkait dengan pengalaman kerja beliau, ini sudah dimulai di tahun 2023, dan sampai saat ini beliau aktif ya, dan selaku sebagai dosen tetap di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan beliau juga aktif mengikuti kegiatan seminar baik dari tahun 2018 hingga yang terdata ini di tahun 2021. Dan tentunya masih banyak upgrade-annya ya hingga tahun sekarang ya, cuman belum dimasukkan saja. Dan kemudian Ibu Natasha ini juga aktif dalam penelitian dan publikasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang terdata di CV-nya. Dan banyak sekali publikasi terkait dengan publikasi di jurnal nasional maupun jurnal internasional terindeks. Dan demikian ya terkait dengan profil dari moderator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Natasya. Selamat pagi, Bu Dian. Terima kasih sekali atas perkenalannya. Salam kenal ya, Cukup Bu singkat Dian. ya Bu perkenalannya, Ya, sesuai sesuai orderan. supaya Jadi kita banyak waktu untuk diskusi. Ya, ya benar. Jadi kita lebih banyak membahas informasi yang lebih berdaging ya Bu. iya. Baik, ini udah siap ya Bu ya. Iya, terima kasih, Bu Dian. Bisa Baik, saya tanpa mulai? berlama-lama saya serahkan untuk pempanduan untuk kegiatan acara inti pada pagi hari ini kepada Ibu Natasha. Kepada Ibu disilakan Ibu. Terima kasih, Bu Dian. Selamat pagi, Bapak Ibu. Semoga semangat di akhir pekan ini. Iya, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya dan kesempatan berharga untuk saya memoderatori itu ya masterclass pada pagi hari ini. Kita akan belajar sesuatu yang sangat penting ini bagi Bapak Ibu dosen. Eh, Publikasi ilmiah tentu sesuatu yang urgent sekali ya, harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, ini jadi kita sangat perlu bagaimana strateginya kita publikasi ilmiah dengan aman kalau di sini ya, dan tanpa terjebak jurnal predator. Kita pada pagi ini masterclass kita akan belajar dari seorang profesor yang luar biasa. Beliau
menempuh pendidikan S1 dari Universitas Brawijaya dan menyelesaikan Master of Accounting di Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan pendidikan doktoral dari Universitas Indonesia. Ini sungguh pengalaman pendidikan yang sangat beragam, luar biasa. Ini tentu akan menolong kita bagaimana kita belajar eh, meneliti dan publikasi gitu ya. Dan sempat mengambil short course di Flinders University di Adelaide pada tahun 2012. Juga ada berbagai macam sertifikasi yang beliau sudah tempuh dengan gelar CPMA, CSRA, dan ESCA. Ini tentu ilmunya juga banyak sekali. Dan saat ini beliau menjadi Sekretaris Center of Business, Social and Environmental Sustainable Research, juga guest reviewer di Index Journal, menjadi audit komite di PT Indonesian Tobacco, dan menjadi eksekutif member dari ICSP. Kemudian jabatan beliau juga saat ini eh, menjadi ketua program doktoral akuntansi di Universitas Brawijaya, selain menjadi dosen aktif di Universitas Brawijaya. Pengalaman beliau sungguh luar biasa dengan book chapternya di Emerald tahun 2021 dan berbagai publikasi di jurnal nasional dan internasional yang tentu saja bereputasi. Wah, ini pagi ini kita benar-benar akan mendapat ilmu yang luar biasa dari narasumber kita. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan hormat Profesor Dr. Erwin Saraswati. Selamat pagi, Bu. Pagi, Terima kasih, ya Ibu. sama-sama. Tentu kami sangat berterima kasih atas waktu yang diluangkan di tengah-tengah kesibukan Prof. Erwin ini. Kami ingin belajar banyak pada masterclass pagi ini, Prof. Ya, Tanpa insya berpanjang Allah. kata dan menghabiskan waktu ya, Prof, karena kami ingin lebih Ya, banyak waktu untuk belajar. Saya serahkan waktu dan layar kepada Prof. Erwin. Mari dipersilahkan, Prof. ya, terima kasih Mbak Mbak aja ya. Kelihatannya kok Iya. masih muda gitu, Mbak Natasha. Atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati tim IJMA, panitia IJMA yang telah menyiapkan acara ini luar biasa ya. Kemudian eh, Mbak Wulan sebagai MC dan Bu Natasha sebagai moderator, dan ini ada kolega saya yang pinter juga sebenarnya, yaitu Bu Masina. Ya, selamat pagi dan teman-teman sekalian yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Ya, saya ingin sharing aja sebenarnya ya sudah banyak sih yang eh, apa itu publikasi di jurnal Scopus ya. Cuman saya sharing pengalaman saya aja ya. Ya, saya izin share screen. Ya, sudah masuk ya. Ya, jadi strategi penulisan artikel ilmiah yang aman dan selamat ya. Meskipun saya sendiri punya pengalaman yang tidak selamat ya, tapi dari situ mungkin saya punya beberapa pengalaman bagaimana kita supaya tidak terjebak dengan jurnal predatory. Kalau predatory mungkin eh, gam atau relatifly lebih mudah ya kita cari ya, mana yang predator dan mana yang tidak. Untuk yang tiba-tiba discontinue itu loh, yang terkadang kita itu apa itu sulit untuk mendeteksi, dan mereka juga dengan pintarnya bisa menyembunyikan bahwa jurnal tersebut sudah discontinue. Nah, itu yang perlu kita hati-hati ya. Ya, sebelum ke sana mungkin saya ingin
menjelaskan dulu atau sharing dulu tentang apa sih jurnal ilmiah itu. Nah, karena kita harus membedakan antara jurnal ilmiah dan artikel penelitian. Ya. Nah, ada beberapa perbedaan ya. Secara keseluruhan, jurnal itu adalah artikel jurnal paling sering ditulis untuk menambah pengetahuan dalam konteks suatu disiplin ilmu, bidang studi, pendekatan profesional yang membantu pemahaman subjek tertentu. Ya, itu kalau jurnal. Kemudian kalau artikel dilakukan secara bertahap dalam format yang sangat spesifik, ya. Artikel ini harus didukung dengan data. Ya, pastinya juga ada keterbatasan, tidak ada penelitian yang sempurna. Ya, selalu ada keterbatasan di dalam suatu penelitian. Nah, itulah tugas kita nanti yang akan apa itu meneruskan penelitian itu atau mengisi celah keterbatasan itu, ya. Kemudian time frame itu tertentu berisi topik yang sedang tren. Ya. Kemudian kalau artikel itu studi komprehensif tentang keterbacaan konsep melalui presensi berbasis bukti, grafik, bagan, dan studi kasus. Ya. Kemudian isinya artikel jurnal ditulis berdasarkan keumuman yang memungkinkan mempertahankan visibilitas yang lebih luas. Sedangkan kalau artikel memerlukan penelitian mentah yang ekstensif, kemudian sebuah studi yang sistematis yang ditulis dengan kutipan yang tepat. Nah, kalau rating, jurnal itu ada ratingnya. Ya, misalnya ada Scopus Q1 sampai Q4 ya. Kemudian ada Sinta 1 sampai 6 ya. Nah, kalau di artikel itu tidak ada rating kecuali kita presentasikan di international conference, mungkin di situ kita dapat best paper atau tidak. Nah, itu. Jadi jurnal itu sebenarnya yang mewadahi ya artikel-artikel yang kita kumpulkan. Ya. Kemudian bagaimana sih untuk artikel yang menarik itu? Nah, artikel yang menarik dari kalau saya ya sebagai reviewer, yang pertama saya baca itu adalah abstrak memang. Kalau abstrak tidak menarik, ya sudah di reject kalau saya ya. Ya, mungkin reviewer yang lain berbeda. Nah, abstrak itu harus ada tujuan, kemudian teori secara singkat, setelah itu ada metodologi yang kita pakai, hasil dan implikasi. Yang terakhir adalah keyword. Keyword jangan panjang-panjang ya. Biasanya kalau dikti menyarankan itu 5 ya. Kemudian hilangkan referensi dan bahasa statistik karena saya orang kuantitatif ya, berarti penelitian saya itu dasarnya adalah statistik. Maka di dalam abstrak sebisa mungkin jangan memberikan referensi, ya hindari ya. Kemudian dan bahasa statistik sehingga abstrak yang menarik itu kita buat sedemikian rupa memang supaya reviewer itu tertarik dengan artikel yang kita tulis. Nah, dari abstrak itu yang pertama. Kemudian, nah, setelah dari abstrak, kalau abstrak itu menarik bagi saya, sekali lagi itu bagi saya sebagai reviewer ya. Kemudian saya membaca itu pendahuluan. Ya. Nah, pendahuluan itu apa sih isinya? Yang paling penting itu adalah topik penelitian. Jadi kalau penelitian itu adalah penelitian kuantitatif, maka dependent variabelnya itu adalah topik penelitiannya. Ya. Jadi kalau dependent kita itu tentang misalnya tentang CSV gitu, maka kita harus menjelaskan tentang pentingnya CSV itu dalam penelitian kita. Kenapa sih kok perlu diteliti?
Nah, di dalamnya kita harus juga menjelaskan tentang fenomena. Ya, terus nih. Tentang fenomena. Fenomena ini berkaitan dengan dependent variable tadi. Jadi kalau CSV tadi, fenomenanya apa sih tentang CSV ini? Ya. Kemudian gap riset. Gap risetnya apa? Nah, itu harus dijelaskan di dalam pendahuluan. Yang terakhir itu adalah tujuan dan kontribusi. Ya, saya bicara artikel ya, bukan tentang tesis atau disertasi. Kalau tesis disertasi, tujuan dan kontribusi itu terpisah, ya. Tetapi kalau kita menuliskan artikel, maka tujuan dan kontribusi itu ada di pendahuluan, ya. Nah, kemudian eh, mungkin yang paling sulit itu adalah mencari gap penelitian ya. Nah, tentunya kalau kita ingin penelitian itu menarik, maka gap penelitian itu akan kita dapat kalau kita rajin membaca. Jadi artinya membaca dan membaca ya. Tapi kalau kita sudah membaca, ya jangan lupa ditulis. Jangan hanya cuman dipikir aja. Kalau dipikir nanti jadi karya pikir ya, bukan karya tulis ya. Nah, tuh. Kemudian gap penelitian itu apa saja yang ada di dalam suatu riset artikel. Yang pertama itu adalah hasil yang inkonsisten. Ya, kalau memang dari beberapa artikel itu kita baca dan hasilnya itu adalah inkonsisten, maka kita punya celah untuk meneliti topik itu. Ya. Kemudian yang kedua, itu adalah teori yang dipakai tidak bisa menjelaskan fenomena yang ada. Artinya berarti apa itu hasil penelitian kita itu bertentangan dengan fenomena yang ada. Ya, baik secara teori maupun secara praktik. Nah, itu. Kalau praktik yang berikutnya itu. Nah, itu adalah gap penelitian. Sekali lagi, cari sumber referensi yang relevan dan dari jurnal yang kredibel. Jadi jangan jurnal yang abal-abal ya. Karena kalau kita jurnal yang abal-abal atau jurnal itu tidak bereputasi, kita sulit untuk mencari topik yang bagus, topik yang menarik. Jadi topik yang menarik itu intinya ya dari kita membaca referensi yang kredibel, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian keterbaruan atau novelty biasanya orang bingung ya, saya itu novelty-nya di mana ya? Nah, ada beberapa urutan ya yang kalau kita lihat itu adalah fenomena dari riset sebelumnya atau informasi lain lah ya. Mungkin bukan dari riset sebelumnya, tapi kita punya informasi ya yang menjelaskan tentang fenomena itu. Sekali lagi, fenomena itu tidak bisa hanya yang kita lihat, tetapi harus dari sumber yang dapat dipercaya. Misalnya begini ya tentang fenomena dari fenomena itu. Saya seringkali punya bimbingan, saya cerita S1 ya. Dia biasanya itu magang. Pada saat magang, katakanlah magang di pajak. Setelah itu dia datang ke saya untuk membawa topik tentang skripsinya. Tentang apa? Ini tentang apa itu kesulitan pengisian SPT. Loh, kok tahu kalau sulit? Nah, saya magang Bu di kantor pajak di Kepanjen misalnya. Di situ ternyata banyak orang-orang yang tidak bisa mengisi SPT. Lah itulah katamu, saya kan nggak tahu. Nah, berarti fenomena yang ada itu tidak bisa hanya dari logika kita sendiri. Tapi harus ada referensi yang menguatkan. Ya, kemudian kita membaca artikel dari yang lain. Misalnya ada framework A tentang inovasi.
Kemudian framework B tentang teknologi. Framework C tentang sistem informasi. Nah, maka kita gabungkan. Ya, kita gabungkan itu akan menjadi ide keterbaruan ide dengan argumen-argumen yang kita berikan berdasarkan sekali lagi referensi. Ya, yang akan memunculkan itulah kontribusinya. Ya. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kita gunakan itu apa? Harus jelas. Apakah kuantitatif atau kualitatif atau mixed method? Ya. Kalau saya karena lebih banyak di kuantitatif ya, saya menguasainya di kuantitatif dan sedikit belajar tentang mixed method saya. Kemudian yang kedua itu tentang unit analysis. Nah, ini seringkali itu para peneliti itu unit analysis itu nggak tahu. Unit analysis itu adalah unit yang kita analisis. Misalnya tentang individu, misalnya tentang company atau organisasi, kelompok organisasi, kelompok individu dan sebagainya. Ya, jadi apa yang kita analisis? Ini penting. Ini penting baik kuantitatif, kualitatif maupun mixed method. Setelah itu metode pengumpulan data. Tentunya sebelum pengumpulan data itu ada populasi dan sampel. Nah, populasinya apa? Nah, ini sangat tergantung dengan unit analysis tadi. Misalnya kita meneliti tentang perusahaan manufacturing. Ya, maka unit analisisnya itu adalah organisasi. Populasinya itu manufacturing yang ada di seluruh Indonesia. Sampelnya apa? Kita punya kriteria tertentu, ya, yang disebut dengan judgment sampling atau purposive sampling. Ya. Nah, kita harus betul-betul menguasai tentang sampling yang kita ambil. Ya. Apakah convenience sampling ataukah judgment sampling dan sebagainya. Ya. Setelah itu, biasanya banyak artikel-artikel, terutama kalau saya seringkali mereview juga Sinta 2 ya, itu pelit dengan diskusi dan pembahasan. Padahal itu penting. Ya, itu dijelaskan tentang penemuan hasil penelitian, temuan apa yang kita temukan di dalam diskusi dan pembahasan itu. Kemudian penjelasan yang sesuai dengan topik yang kita berikan. Jangan lupa juga kita melihat referensi atau pustaka yang kita ambil. Ya. Setelah itu, yang terakhir baru ada kesimpulan dan keterbatasan. Kalau di dalam kuantitatif, ya itu riset question, tujuan, hipotesa, kemudian kesimpulan itu harus linear. Jadi kesimpulan ini adalah menjawab riset question yang ada. Nah, keterbatasan, jangan lupa bahwa keterbatasan itu beda dengan batasan ya. Jadi kalau kita meneliti misalnya penelitian ini hanya meneliti 5 tahun, periode sekian sampai sekian, itu bukan keterbatasan. Itu adalah batasan. Ya. Penelitian ini hanya meneliti di manufacturing, itu bukan juga keterbatasan. Ya. Jadi keterbatasan itu adalah kendala pada saat melakukan penelitian. Jadi proses penelitian itu kendalanya apa? Misalnya data yang tidak lengkap, kemudian banyak perusahaan yang tidak menyajikan informasi tentang ini, itu adalah keterbatasan. Ya. Nah, keterbatasan itu berkaitan dengan suggestion. Nah, suggestion ini memberikan saran untuk keterbatasannya. Ya, apa? Misalnya sekarang yang banyak adalah metode content analysis ya. Content analysis itu keterbatasannya adalah subjektivitas peneliti. Kemudian subjektivitas peneliti. Saran yang berikutnya apa? Ya, harus dengan beberapa staf peneliti yang nanti akan di-average hasilnya. Itu untuk mengurangi keterbatasan itu. Ya.
Kemudian untuk kiat publikasi ya, memang kiat publikasi itu setiap orang mungkin punya punya justifikasi tertentu, punya pertimbangan tertentu ya. Kemudian kalau saya ya itu cari jurnal yang dituju dulu ya. Karena setiap jurnal itu mempunyai gaya selingkung yang berbeda ya. Kemudian cek indexing, ini yang perlu hati-hati sekali ya. Jadi cek indexing kalau Scopus biasanya coverage sampai tahun 2026. Kalau sampai 2025 misalnya belum diupdate, kita lari ke scopus.com. Di situ ada biasanya. Ya, ini yang perlu betul-betul kita harus hati-hati ya. Karena saya sendiri juga pernah soalnya. Untuk sudah saya cek, saya sampai meminta pendapat 2 orang lainnya, aman, ternyata tidak aman. Nah, itu pinter-pinternya jurnal juga untuk menyembunyikan discontinue-nya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, cek berapa kali terbit dalam setahun. Kalau setahunnya hanya terbit satu kali, waduh, wassalam, pasti lama ya. Ya. Kemudian kalau 2 kali, ya kita harus mempertimbangkan. Berarti katakanlah 2 kali Juni sama Desember. Atau Juli sampai Desember. Maka kalau kita submit di Juni, ya nggak mungkin masuk di Juli. Pasti masuk di Desember atau bahkan tahun berikutnya. Jadi dilihat berapa kali dia terbit kalau kepingin cepat ya. Kemudian dan teliti juga berapa lama accepted-nya. Setelah itu cari informasi jurnal yang cepat feedback-nya. Ya, ini juga perlu ya. Karena kalau ada yang lama, karena saya pernah 4 bulan apa ya, itu diterima, tetapi maksud saya artikelnya diterima untuk direview lebih dulu. 4 bulan itu ditolak. Nah, itu kan lama sekali ya. Jadi kalau butuh cepat rasanya ya agak sulit kalau ini. Jadi cari yang cepat feedback-nya, cari informasi biasanya. Yang terakhir itu adalah EPC. Nah, EPC-nya juga harus kita pertimbangkan. Kalau gratis mungkin Bu Masina nanti ya bisa menjelaskan lebih detail ya, bagaimana kalau EPC itu free. Ya. Kemudian bagaimana kalau EPC itu relatively bisa kita jangkau. Nah, kalau mahal lah, itu sangat perlu dipertimbangkan. Dicari ya, ada kok informasinya biasanya. Ya, nah itu beberapa kiat publikasi yang harus kita pertimbangkan. Jadi memang perlu hati-hati karena sekarang banyak sekali, kalau zona predator, saya rasa banyak sekali informasi tentang zona predator. Discontinue pun sebenarnya juga ada kalau kita rajin membuka scopus.com. Ya, jadi kita cari di sana aman atau tidak. Kalau di tempat saya ngajar, yaitu di UB, kalau mahasiswa mau submit, kita punya riset asisten, ya, itu yang selalu memberikan informasi apakah jurnal ini aman atau tidak. Ya, jadi kita cari dulu ya. Ya, ini yang perlu hati-hati. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kita harus punya komitmen dan disiplin. Ya, terutama jika ada revisi. Jangan sampai melebihi deadline-nya. Ya, betul-betul jangan sampai. Kalau deadline-nya memang tanggal 30 Januari, sebisa mungkin sebelum 3 Januari kita submit revisinya. Ya. Dan ingat satu hal, topik harus menarik. Ya. Mungkin yang kekinian ya. Jadi mungkin yang saat ini trending topik itu adalah tentang sustainability ya. Kemudian apa saja anak-anaknya dari sustainability karena sustainability ini luas sekali ya. Kalau kita belajar tentang sustainability tidak hanya sustainability accounting dan sustainability reporting. Ya.
Yang terakhir, penulisan artikel yang jelas, logis, dan mudah dibaca, diterima secara internasional. Ya, jadi jangan menulis artikel yang isinya bulat. Ya. Nah, itu apa itu susah untuk bisa diterima, mungkin langsung di-reject kali ya. Jadi mudah dibaca, kemudian secara internasional itu dapat diterima. Jadi kalau terlalu mungkin kalau yang senang local wisdom punya kiat ya, saya nggak tahu ya, biasanya kualitatif. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan bagaimanakah kalau kita menyertakan local wisdom supaya dapat diterima secara internasional. Ya, nanti bisa diskusi dengan yang ahli kualitatif ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Moderator. Ya, terima kasih banyak Prof. Erwin. Ya, Sudah makin terbuka pemahaman kita tentang pemahaman kami nih khususnya tentang bagaimana eh, strategi gitu ya Prof. Erwin untuk menembus Scopus. ya, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan bisa dengan reaction ya, dengan raise hand atau menulis di room chat. Nah, ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan, Prof, dari eh, Bapak Dalvian. Ini saya bacakan. Izin ya, bertanya, Prof, apakah jurnal yang dipercaya atau bermutu adalah jurnal yang berbayar, sedangkan yang kurang aman adalah jurnal yang free? Mohon ya. penjelasannya nih, Saya Prof. langsung jawab aja ya. Saya takut lupa Iya, soalnya. Ya, ya. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Dalvian. Pak Davian. Ya. Eh, Jurnal yang apa itu yang terindeks bagus, misalnya Emerald ya, itu ada yang free loh itu. Jadi Emerald itu kita punya dua pilihan, apakah yang kita free atau yang tidak. Kemudian ada lagi dari Triple A. Triple A saya rasa itu juga free ya. Cuman ya kalau masuk Triple A berarti kan ya kualitas jurnalnya adalah yang sangat tinggi ya. Karena memang eh, menurut saya itu bagi saya ya, itu saya masuk di Triple A Q3 aja 4 bulan ditolak tadi. Ya, saya karena penasaran aja ya. Ternyata 4 bulan dapat jawaban ditolak tadi. Itu kalau Triple A. Ya, saya rasa Triple A itu free. Kemudian Emerald itu juga free. Ada yang free, ada yang berbayar. Jadi tidak selalu yang berbayar itu adalah reputasinya bagus. Kemudian yang free itu apa? Bukan berarti tidak bagus. Tidak seperti itu. Gitu ya, Pak Davia? Cukup menjawab ya, Pak. Kalau di saya justru pemahamannya itu, Bu, ini pertanyaan saya sendiri sih ya. Ya, Kadang-kadang saya merasa bahwa kalau yang berbayar ini eh, apa jaminannya justru jaminan keamanannya justru malah agak diragukan. Tapi ketika yang free itu biasanya untuk kelas-kelas jurnal yang tinggi tadi itu Bu Erwin. hmm, Kemudian ya, ada juga yang apa punya pengalaman kalau yang free lama sekali gitu ya prosesnya. mm-mm. Kemudian ya, sementara kalau mau yang cepat ya berbayar dan makin cepat makin mahal. Apakah itu betul, Bro? Ya. Sebetulnya pemahamannya itu bukan seperti itu ya. Jadi pemahamannya itu adalah open access atau close access. Ya, biasanya yang free itu adalah close access. Jadi artinya apa itu tidak bisa diakses orang lain. Kalau orang lain mengakses itu berbayar. Ya. Kemudian kalau open access, karena open access itu si pembaca itu free, maka yang bayar itu yang kita. Itu logikanya itu seperti itu. Jadi bukan berarti yang bayar mahal itu kualitasnya jelek dan yang tidak berbayar itu
kualitasnya bagus, bukan itu. Jadi harus dipahami dari open access dan close access itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, itu ya. Jadi tidak masalah bayar-membayarnya ya, Prof. Iya, Tapi memang nggak masalah. siapa yang menanggung gitu ya. Kalau Ya, open access betul. berarti yang Kemudian yang menanggung bayarnya itu peneliti. masuk akal gitu loh ya. Jangan sampai Iya. misalnya kayak jurnal sustainability kalau nggak salah ya, yang MDPI itu kan selalu mahal ya. Itu pasti $3.000 itu, MDPI itu. Minimal $3.000. Saya rasa kalau nggak masuk akal gitu ya janganlah. Uang itu kan banyak banget. Kalau 3.000 berarti sekitar 50 juta kan. Masa hanya Iya. sekedar publish saja. Carilah yang masuk akal menurut saya sih. Antara range-nya itu antara 10 sampai 25 lah maksimal ya. Kita budgetkan itu maksimal 25. Kalau saya ya seperti itu. Ya, itu. Iya, Prof. Karena kan sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa seperti saya yang sedang menulis doktoral itu berbatas ya, apa namanya, Ya, eh mm-mm. apa namanya, pembiayaannya gitu loh, Prof. Jadi Biayanya. kan Ya, nanti kalau mahal-mahal J. juga kami kemudian Iya. mempertimbangkan. Baik, Prof, ada pertanyaan lagi. Ini apa? Ini tadi sepertinya melanjutkan apa yang kita diskusikan sih, Prof. Apa namanya, membedakan bagaimana yang berbayar atau tidak berbayar itu seperti apa membedakannya. Lalu bagaimana memilih eh, jurnal yang publish cepat, fast respon gitu. Itu tuh ada rekomendasi jurnal jurnal apa aja nggak, Prof? Itu Oh kira-kira ya. bayarnya berapa, range-nya gitu-gitu ini, Prof. Ya, Dari kalau Bu Indar sama ya, Pak Hambal. ya, Bapak dan Ibu, kayaknya kalau apa itu mana yang fast respon dan tidak, itu memang kita harus cari informasi ya. Ya, jadi betul-betul harus cari informasi bahwa memang jurnal ini itu adalah fast respon. Karena saya punya pengalaman, ada yang cepat sekali, ada yang tidak. Cuman kalau saya menyebutkan jurnalnya ya saya lupa. Banyak karena saya sering mengirim jurnal dan sering juga ditolak gitu loh. Jangan bukan berarti kalau saya mengirim itu selalu diterima ya, tetapi ditolak pun sering ya. Saya pernah mengirimkan jawabannya itu sekitar 2 bulan apa ya, dengan komentar yang hampir 3 lembar kalau nggak salah. Tapi ditolak, bukan diterima. Ada 2 reviewer sebenarnya. Satunya itu revisi, yang satunya itu Menolak. reject. Ya, maka ternyata yang pihak publishernya itu lebih ke reject, bukan revisi. Ya, seperti itu. Ya, kita harus rajin-rajin aja sih. EPC itu selalu disebutkan kok, jangan khawatir. Jadi tetap harus cari informasi sendiri kalau itu. Gitu, Nje. Prof, boleh nanya, Prof? Ya, Prof nanya, Prof. matur nuwun. Ye, Travel, sami-sami. ya. Prof, travel itu bermacam-macam bidang ilmu, Prof ya. Ada Kenapa? IT, jurnal travel itu bermacam ilmu, Prof ya. Di situ Iya. ada IT, ada accounting, ada manajemen. Mm, mm. Jadi yang saya tanyakan, apakah bisa kalau kita bidang ilmunya akuntansi bisnis digital, kita bergabung dengan orang sistem informasi karena itu kan sama, cuman bedanya aja dia membuat model, kalau kita nggak membuat model karena kita bukan orang ahli IT, tapi bahasanya itu hampir sama, Prof. Iya. Kalau akuntansi bisnis digital, apakah kita kalau kita sampai di situ bisa diakuin untuk kita ngurus GB? Iya. Jadi kalau untuk mengurus GB, saya sebenarnya bukan asesor ya. Saya tidak mendaftar asesor Lamemba maupun di PAK. Cuman saya kemarin ditunjuk sebagai asesor, ya, ditunjuk dadakan gitu. Kalau saya sebagai reviewer, saya itu agak rigid ya. Kalau memang dia di bidang accounting, misalnya
Dia ngajarnya itu di bidang auditing, kemudian artikelnya itu di sistem informasi. Setelah itu terbitnya bukan di sistem informasi, maka saya reject kalau saya. Ya, Oh, gini Prof, cuman kalau ya, kalau saya ya, itu mengajarnya pada sistem informasi akuntansi. Jadi sistem ya, informasi akuntansi itu bagian dari akuntansi bisnis digital. ya, Jadi betul. mengarahnya kepada bagaimana memakai accounting itu melalui digital. Jadi dia Ya, agak beradean sama orang sistem informasi. Hanya saja kita menonjolkan accountingnya perannya apa, informasi keuangan dan non keuangan. Kalau dia membuat model, dia hampir beradik. Kalau apa namanya auditing itu beda lagi, Prof. Karena ya, dia menelusuri keuangan yang terjadi masa lalu. Nah itu yang saya bingungkan antara akuntansi bisnis digital rumah sakit itu ya memberi informasi keuangan dan non keuangan. Nah kalau saya sampaikan ke orang IT, apakah tidak bermasalah? Karena hampir mirip-mirip. iya, iya Iya. betul. Ya, ya sih, memang betul seperti itu. Jadi mungkin kalau publikasi langsung ke sistem informasi accounting and management mungkin ya. Ya, supaya aman ya. Kalau untuk kenaikan pangkat loh ya. Kalau menurut saya sih supaya aman seperti itu. Takutnya ada yang apa itu beranggapan loh ini loh sistem informasi digital kok dimasukkan di sini gitu. Ya, Oh iya, takutnya seperti itu. iya, Jadi iya, iya, kalau bisa masukkan aja di yang spesifik di iya, iya. sistem informasi accounting and management. Biasanya ada kok seperti itu. Kalau Iya, iya. misalnya di hospital, rumah sakit, bisa juga dimasukkan ke hospital management journal. Kan ada atau itu? Nah, Mm-mm, misalnya seperti itu. mm-mm. Ya, gitu ya. Ya, makasih, Prof. Ya, Ya. sama-sama. Ya. Terima kasih, Prof. Bu Savana. Nanti Ya, Bapak Ibu, jika hendak ingin bertanya, bisa resen dulu ya nanti, karena saya akan bacakan juga yang dari chat room, gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Agak lumayan banyak ini tadi. iya. Eh, Mungkin dari yang hampir sama dibacakan ini aja ya. Soalnya saya ya, saya kebetulan janji dengan orang lain. Ya, ya ya, ini saya bacakan dulu secara menyeluruh ya, Prof. Jadi nanti ya. bisa Yang hampir langsung sama mungkin bisa jadi satu ya. ya, betul. Ini ada pertanyaan mengenai menggunakan SJR dan Finder untuk mencari jurnal, tetapi ketika Mm-mm. dicari di Scopusnya tidak ada. Itu terkait pencarian jurnal sepertinya, Prof. Ya, Kemudian pertanyaan selanjutnya itu untuk riset kuantitatif di bagian keterbatasan itu di jurnal internasional memasukkan keterbatasan tadi, Prof, tentang tahun pengamatan atau wilayah atau negara atau industri, jenis industri. Menurut penelitian, sesuai penelitian yang dilakukan. Tapi bagaimana menurut pandangan Prof, ini boleh nggak sebenarnya karena sudah menjadi batasan penelitian tadi, gitu. Kemudian ini memang agak beda-beda, Prof, tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan sih oleh Prof. Lalu untuk close access Q1 itu apakah nanti setelah diterima baru ditawarkan apakah ingin close atau ingin open access? Itu prosedurnya biasanya bagaimana, Prof? Itu sih, Prof. ya. Oke. Yang terakhir dulu. Ya. Kalau Ya. close access atau open access itu biasanya di awal pada saat kita submit itu loh. Ya, pada saat kita submit itu sudah ditawarkan apakah mau close access atau open access. Ya, biasanya beberapa jurnal itu langsung dia tidak mempunyai eh, apa itu fasilitas close access, semuanya open access. Ada yang seperti itu. Ya, dia menyebutkan jurnal ini adalah jurnal open access dengan biaya sekian. Ya, itu ya. Terus kemudian untuk keterbatasan tadi Mbak Natasha, ya, keterbatasan Ini tadi kan ada yang, iya, yang apa, yang dijelaskan Prof tadi kan ketika keterbatasan, memasukkan keterbatasan berupa tahun atau wilayah gitu ya, negara itu jenis
jenis industri itu kan sebenarnya sudah masuk kepada batasan penelitian. Ya, Padahal ini di jurnal internasional tuh biasanya memasukkan keterbatasan tahun pengamatan. Itu tuh bagaimana menurut Prof? Apakah itu tetap boleh disajikan atau ya, tidak? ya. Jadi keterbatasan itu beda dengan, ya tadi saya jelaskan ya, bahwa batasan itu berbeda dengan keterbatasan. Ya, kalau batasan itu ya tahun pengamatan, bla 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 macam-macam itu. Ya, tapi kalau keterbatasan itu adalah kendala pada saat melakukan penelitian. Contohnya yang saya beri, selain yang saya berikan konten analisis tadi, misalnya kita meneliti dengan data primer, dengan kuesioner. Ya, ternyata kalau dengan kuesioner kita pilih secara random itu agak susah, sehingga kita memilih orang-orang yang mau mengisi. Berarti itu kan convenient sampling. Nah, convenient sampling keterbatasannya itu adalah tidak bisa digeneralisasi. Nah, itu memang keterbatasan. Kita mau memilih secara random itu sulit gitu loh, nggak bisa. Idealnya penelitian yang menggunakan sampling yang bisa digeneralisasi itu adalah apa itu random sampling. Ya, tapi kita nggak bisa melakukan itu. Maka itu keterbatasan. Itu ya. Semoga Ya, masih menjawab ya, banyak. Bu. Ini yang terakhir terkait lagi dengan masalah jurnal-jurnal dan publikasi ini. Ya. Ini Prof, apa namanya? Ketika artikel kita tuh direkomendasikan untuk submit ulang di jurnal lain yang dipilihkan, gitu ya, dipilihkan oleh jurnal yang awalnya dituju, itu apakah artikel kita itu masih memungkinkan untuk direview dan diterima, atau memang sudah Ya, ditolak kemudian? ya. Jadi mungkin ada beberapa kriteria jurnal yang kita submit atau artikel yang kita submit itu tidak sesuai kriteria jurnal tersebut. Makanya dia menyarankan ke artikel tempat yang lain yang lebih sesuai. Artinya kalau menyarankan berarti jurnal itu aman. Tapi bukan berarti tidak direview ya. Bukan berarti juga jurnal ini mau menerima, bisa aja juga dia mereject. Ya. Jadi artinya topiknya tadi itu memang sesuai dengan jurnal yang direkomendasikan. Tapi kalau rekomendasi ini sudah kita tuju, ditolak ya memang mungkin topiknya tidak menarik, mungkin loh ya. Itu karena yang pertama kali dilihat oleh administrasi awal itu adalah topik itu menarik atau tidak. Ya, kalau topiknya biasa-biasa itu langsung di reject biasanya. Gitu ya. Oh, berarti bisa jadi memang eh, bukan tidak menarik, ada kemungkinan tidak menarik, tapi ada kemungkinan bukan karena tidak menarik, tetapi mungkin beda skop ya, beda ini Betul, ya. tidak sesuai dengan kriteria jurnal itu. Makanya kita harus hati-hati juga seperti itu ya. Karena itu kan takes time gitu loh. Kalau misalnya tadi tentang sistem kita kirim ke financial accounting kan ya nggak pas. Kecuali topik sistemnya tadi itu menyangkut juga financial accounting. Jadi harus hati-hati kita lihat skopnya itu kalau kita masuk jurnal. Kalau skop kita masuk, submit aja. Kalau enggak ya jangan. Ya. Ya, supaya lebih aman ya, Prof. Satu lebih Lalu aman ini dan enggak kalau lama. Kan nggak lama ya, butuh jadi waktu tidak ya. nanti nunggu lagi ternyata Iya betul. tidak Heeh. sesuai. Kalau yang mahasiswa doktoral ini keburu masa studinya habis ya, Nah, Prof. betul, iya. Karena kalau Ya, kita ya, ya. kirim misalnya nggak sesuai, nggak langsung di reject seketika itu juga. Mereka kan juga Ya. melihat yang dikirim kan banyak, nggak hanya satu. Mungkin kita antrian kesekian baru ditolak gitu loh. Jadi skopnya juga harus kita perhatikan. Prof, ini pertanyaan lagi dari Pak Dalvian. Untuk lokasi kedudukan jurnal itu apakah menjadi pertimbangan aman atau tidak aman, Prof? Misalnya, oh ini jurnal dari kedudukannya di Eropa, Afrika, Asia. Oh Apakah iya, itu perlu menjadi ya, pertimbangan? ya. Saya tuh punya temen yang suka submit jurnal. Itu dia berpesan ke saya, pokoknya hindari IPB.
bukan Institut Pertanian Bogor ya, tetapi IPB itu hindari India, Pakistan, dan Bangladesh, katanya gitu. Jadi itu sebisa mungkin kalau diterbitkan di 3 negara itu, hindari aja. Takutnya predatory gitu. Itu ye? Ya. Oh ya, cukup menjawab ya Pak Dalvian dan Bapak Ibu Ye. semua. Iya, eh, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu 7 menit. Ya. Oke, sudah terjawab saran penasarannya. Nah, ini Hmm. Bapak Ibu sepertinya sudah siap nih Prof untuk submit ke Ya. Scopus ini. Semangat ya. Yang penting apa Terima itu? Semangat dan sabar. Sabar untuk merevisi maksudnya. kasih yang telapak tangan tentu ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Sebelum ditutup ya, Prof. Mm-mm. Untuk jurnal yang dibuat dummy apa boleh ya, Prof? Karena konfidensial. Eh, Ini saya kok Dami maksudnya gimana ya? saya kok tidak terlalu paham Nggak ini. ngerti. Pak Tommy mungkin Dami bisa itu apa? Apa jelaskan karena surrogate ataukah variabel? penelitiannya? Ya, ya itu. Maksud saya gini, Penelitiannya Prof, atau apa bagaimana namanya? ini, Pak? Data-datanya karena masalah pencurian uang, tapi kita dami, istilahnya kita samarkan semua lah, karena kan menyangkut masalah nama orang atau apa ya. Itu apa boleh, Prof, ya kayak gitu ya? Eh, Pak, kok nama orang ya? Kalau nama orang itu saya takutnya kualitatif ya. Ya. Iya, benar-benar, Eh, Prof. jadi dami itu boleh kalau memang terpaksa. Ya. Jadi artinya misalnya ya, saya karena seringkali meneliti tentang sustainability, ya. Kemudian saya itu menggunakan pada saat meneliti sustainability reporting, saya menggunakan SR based on GRI. Kemudian saya melihat pokoknya kalau indeksnya, pokoknya kalau nggak sesuai GRI saya kasih 0. Kemudian kalau sesuai itu saya kasih 1. Nah, sebetulnya kan ada pengukuran untuk sustainability itu yang lebih baik. Kalau ada yang lebih baik, hindari dummy. Ya, gitu ya. Ya. Terjawab ya, Pak. Aman. Pak Tommy. Ya. Oke, ini bisa satu lagi ya. Yang eh terakhir ya. Dua terakhir ini, Prof. Sudah langsung Oh masuk ya, soalnya. ya wes. Ya. Syarat Javung, LK maupun GB, apakah diperbolehkan dengan kolaborasi dosen dari kampus lain atau misalnya menulis mandiri, Prof? Ini maksudnya Sama aja ya, asal kita penulis pertama. Boleh sendiri, boleh juga kolaborasi dengan teman. begitu ya, Pak atau Bu Mm-mm. Mar ini ya. Berarti tidak masalah selama memang penulis pertama ya, Iya, Prof? selama penulis pertama. Kalau Lalu ini bisa yang siapkan terakhir, jangan satu ya, punya lebih dari satu. Jadi ada apa itu, ada pertimbangan lain kalau yang satu itu di reject gitu loh. Ya. ini dari Pak Yono, Prof. Mm-mm. Untuk riset yang berskala lokal, apa bisa dipublish di Scopus? Contoh Eh, seperti riset terkait BUMDes. Karena cuma di Indonesia saya sering eh, di reject hanya karena unit analisisnya iya, lokal, tidak bisa dijadikan iya. patokan global. Ya itu Gimana itu, agak Prof? agak terlalu sempit memang ya. Ya itu tadi kalau kita memasukkan local wisdom atau masuk lokal sekali yang hanya ada di Indonesia, ya masukkan aja di spesifik. Ada kok sebetulnya. Cuman ya meskipun dia Q1, terkadang kalau kita di bidang accounting nggak nggak terlalu bisa mengangkat H indeks Scopus ya, kecil sekali nilainya. Itu sih kalau untuk syarat
disertasi selama promotornya boleh ya silahkan aja. Kalau saya ya, kalau saya pribadi memang terus terang aja saya menghindari meneliti tentang BUMDes. Rasanya kok ya nggak apa itu nggak habis-habis masalahnya ya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Tapi tidak ada topik spesial yang menarik menurut saya gitu. Kalau saya pribadi, tapi monggo kalau mungkin di Sinta masih bisa ya. Kalau di Scopus agak berat kelihatannya. Ya, itu. Baik, Prof. Ya, terima kasih. Saya rasa Ye, sudah cukup sudah habis memberi ya. insight ya, Prof. Ya, terima kasih sekali atas ilmu dan pengalaman yang dibagikan Prof. Erwin bagi kami semua. Bapak Ibu, nanti akan ada webinar yang kedua hari ini. Silahkan bergabung. Nah, sebelum saya kembalikan ke Budian, saya ingin menutup sesi diskusi kita pagi hari ini dengan sebuah pantun. Nanti saya dicakepin ya Bapak Ibu ya. Makan manggis buahnya halus. Rasanya Cakep. mantap, bikin semangat. Ya, terima kasih. Cakep. Berjuang terus menembus Skopus dengan aman dan selamat. Selamat berjuang Bapak Ibu, Amin. terus berusaha. Cakep. Sabar kata Prof. Erwin. Nah, tetap semangat Ya, dan belajar sabar untuk dapat tembus Skopus dengan aman. ya. Terima kasih, selamat pagi Prof. Erwin. Saya kembalikan pada Selamat pagi. Budian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Turun. Terima kasih, Mudah-mudahan Prof. bermanfaat ya. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak Ibu Natasha yang sudah memandu kegiatan acara inti kita sharing insight dengan Profesor Dr. Erwin Saraswati dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Erwin atas kesediaan waktunya yang sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya yang mepet waktu hari ini Ya, untuk sharing kepada kami-kami yang muda. Baik, sama-sama belajar kok. ya, ya, Prof. Baik, Bapak Udah. Ibu peserta webinar, saya reminder sekali lagi untuk jangan lupa untuk mengisi uh, link presensi dan evaluasi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya kepada narasumber Prof. Erwin dan Bapak Ibu peserta webinar lainnya. Dan sebelum saya menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya berpantun sebagai kesimpulan dan eh, penutup ya di kegiatan webinar pagi hari ini. Pergi ke kampus membawa naskah, menyusun artikel dengan penuh dedikasi. Pilih jurnal kredibel, langkah pun terarah, agar publikasi aman dan berintegritas tinggi. Saya selaku MC dan seluruh panitia yang bertugas undur diri, mohon maaf atas khilaf dan kekurangan. Sampai bertemu di kegiatan Ijma di lain waktu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Terima Indit kasih ya. Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya.